antara para pihak. Karena kalau diselesaikan di level pemerintahan, baik itu departemen sosial ataupun kepolisian ataupun pengadilan, yang pasti akan ditanya adalah alas haknya tadi, dan undang-undangnya masih sampai saat ini masih hanya ada satu, itu Undang-Undang PUB nomor 9 tahun 1961 yang memang sudah cukup lama belum ada perubahan atau pembaharuan gitu ya, karena menurut mereka sudah masuk dalam prolegnas tapi tidak jadi-jadi juga untuk naik, sehingga saat ini kalau dikembalikan kepada negara atau kehadiran negara, instansi negara, ya mereka akan kembali merujuk pada pasal 8 ayat 1 Junto ayat 3 Undang-Undang nomor 9 tahun 1961. Nah, itulah hasil pembinaan dari Departemen Sosial yang dilakukan pada yayasan. Kalau kebetulan yang hadir itu aku sebagai sekretaris badan pengurus, tetehnya lagi sibuk pada saat itu, 3-4 hari saya datang dari level kota, kabupaten, provinsi sampai nasional gitu ya pembinaannya. Semuanya sama, seragam, merujuk pada aturan tersebut. Gitu. Jadi maka dari itu kita tetap beritikat baik, kalau bisa yang bersangkutan dapat segera memenuhi undangan dari yayasan untuk melanjutkan pengobatannya. Karena kalau ngotot, mau itu lewat jalur perdata ataupun pidana, kembali lagi merujukan aturan hanya undang-undang itu berdasarkan kronologi. Jadi alas hak dalam mengumpulkan uang tersebut adalah pelanggaran menurut undang-undang tersebut. Gitu. Dan logikanya begini, kalau yayasan kita yang dituduh bodong gitu ya, kenapa kita bisa diundang sama Departemen Sosial? Dia mau undang dari mana kan gitu. Kalau bukan yayasan yang terdaftar di bidang sosial, karena yayasan itu kan bisa juga di bidang agama, di bidang kesehatan gitu kan, di bidang pendidikan, itu departemennya beda-beda gitu. Jadi dalam hal ini yang mengundang kita Departemen Sosial, baik itu tingkat nasional, provinsi maupun kota kabupaten, artinya yayasan ini itu terdaftar dalam naungan Departemen Sosial. Begitu sih simpelnya. Gitu kan. Oke, nah terus Pak Nyoman banyak juga yang nanya tuntutan 1 triliun. Itu duit semua Pak. Nolnya berapa sih juga nggak tahu Pak. Itu Ya, gimana itu Pak? kemarin kami menganggap bahwa Mister Juda itu lucu, polos dan ya sekaligus melunturkan citra semangat lawyer ya. Dan dia terjawab bahwa dia mencari kasus ini hanya untuk validasi ya. Itu memalukan sekali. Jadi malah saya ini malu mengaku menjadi advokat gitu ya. Kok begini gitu, advokat sekarang ini. Kita dulu banyak hal yang kita lakukan, tetapi ya dunia medsos belum ada. Jadi semangatnya adalah semangat perjuangan keadilan. Nah, 1 triliun itu menurut saya, kalau saya saya lebih baik melakukan gugatan fokus kepada material dan imaterialnya 1 perak. Jadi supaya tidak terkesan ada materialism di sini. Ada materialism. Jadi buat apa sih kita mengajukan gugatan imaterial yang dipastikan 99,9% tidak akan dikabulkan oleh hakim? Kan memalukan ya. Ya. Jadi bahkan dalam penanganan perkara itu saya prinsipnya lebih baik saya menangani 10 perkara, 9 menang dibanding 50 perkara banyak yang kalah. Nah, ini kan kalau kalah itu kan soal integritas kita, kualitas kita, bahkan kualitas kita itu dinilai dari orang yang membutuhkan pelayanan kita lalu kalah. Dia menganggap bahwa kita tidak profesional walaupun kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang secara maksimal. Jadi buat saya selektif, lebih baik saya kelihatan orang pengangguran benaran,
tapi satu perkara yang bisa mewakili dari banyak perkara yang kalah. Jadi bukan kuantitas ya, tapi kualitas itu dalam case itu ya. Jadi gugat 1,3 imaterial 1 triliun, waduh, berapa ratus kali lipat dari materialnya. Nah, kemarin saya bilang, kalau kita berbicara gugat untuk ganti 1,3, Anda harus pastikan bahwa itu 1,3 juga hak Anda itu loh. Misalnya uang saya dipinjam oleh Bang Gerik, artinya kan hak saya sepanjang pinjam berarti belum menghilangkan atau melepaskan hak saya kepada Bang Gerik. Karena kata pinjam kecuali saya kasih. Nah, saya harus memastikan bahwa hak saya kepada hakim supaya hakim perintahkan melalui putusan bahwa yayasan segera menyerahkan kepada AS tadi. Ini haknya aja masih sumir, masih obskur, malah diminta 1,3 adalah hak dan tambah lagi imaterial. Makanya saya bilang ini mimpi yang tidak pernah akan menjadi kenyataan. Atau kata orang lain sekarang keren, ini kayak halu gitu. Satu triliun gitu ya. Lanjut. Halu drama. Iya, halu drama. Iya. Nah, halu drama ada mau ditanya nggak halu drama? Kalau misalkan nih, Bang, kalau misalkan si pengacara itu yang si Bang Ji, Inisial apa? dia melakukan live, tapi dia menunjukkan video-video Tenovi ataupun dia kayak merecord yang dilakukan Tenovi itu dan dia lakukan itu di live, itu termasuk pelanggaran undang-undang ITE apa enggak? Ini dari pertanyaan netizen sih. Lagi aneh juga ya, orang kita gak bahas dia, ngapain dia kayak gitu? Dalam undang-undang IT ini sebenarnya saya mengkritisi sejak awal. Undang-undang IT ini ada beberapa frasa yang sifatnya memaksa, membungkam pendapat dan hak publik atau kreativitas publik. Dan yang kedua, ada juga frasa yang yang tidak diakomodir berkaitan tentang transmisi tadi. Kalau dia coba membuka video orang lain tanpa izin lalu dipublikasikan, itu kan bagian dari transmisi. Memperbanyak ya, itu sudah masuk sebenarnya, sudah masuknya. Maaf, misalnya ada status foto halu drama lalu saya ambil, itu kan sebenarnya nggak boleh kalau berbicara tentang undang-undang IT. Tapi lagi-lagi memang undang-undang ini terbukti ada kelemahannya, sudah terjadi perubahan berapa kali ya undang-undang IT. Jadi sebenarnya bisa Mbak halu drama. Karena itu kan merupakan hak orang lain gitu. Arsip orang lain yang tidak boleh diadopsi lalu ditransmisikan. Artinya ketika 1 juta orang yang menonton video itu, artinya dia mentransmisikan 1 juta. Nah, itu. Jadi memperbanyak. Kata memperbanyak itu lebih dari 1. Itu sudah masuk sebenarnya. Cuma kan kita lihat lagi pendekatan teori efektivitas dan efisiensi ya. Kalau begini mah kita mungkin Tenovi setiap hari di Polda buat laporan ini, buat laporan ini, kayak gaya orang sebelah ya Teh gitu. Iya, jadi malah penggantinya mereka. Menurut saya gaya orang sebelah itu udah. Iya, jadi gaya orang sebelah itu kalau bisa setiap hari duduk aja di Polda. Lagi netizen yang lagi protes, mereka buat laporan. Nggak balik-balik mereka tuh setiap hari. Iya, pendekatan efektivitas dan efisiensi itu mereka abaikan, itu setiap hari lapor. Begitu ya. Kalau belum dilanjutin kan kayaknya memalukan. Jadi banyak sekarang lawyer itu menggunakan somasi dan LP itu sebagai alat pemukul.
Nah, kesian kan polisi menjadi serananya untuk mencapai target mereka. Ini kan kesian ya. Lembaga yang kita hormati, negara menyediakan uang banyak, hanya terima laporan yang maaf, yang remeh-temeh gitu kan, begitu ya. Atas nama hak dan konstitusional juga harus tidak boleh berlebihan lah sampai setiap hari aku somasi, aku lapor, aku somasi, aku lapor. Ya kalau mau somasi yang melapor jangan ngancam lah. Itu namanya takut-takutin. Iya kok sekarang aku melihat jadi banyak ya Pak Nyoman ya terkait dikit-dikit disomasi gitu. Itu kasihan loh kan netizen itu bukannya boleh bersuara ya, mereka punya hak untuk bersuara. Kok malah dikit-dikit adanya pengancaman kayak gitu? Itu boleh nggak sih Pak? Begini ya, kalau saya begini ya, konsekuensi kita berada dalam ruang publik itu kita mendapatkan dua hal. Hal yang pertama kita dipuja, lalu hal yang kedua kita dikritik. Nah, kita mau mendapatkan pujian itu sangat tergantung dengan aksi kita dalam melakukan sikap dan tindakan. Betul. Tetapi ketika tindakan kita, sikap kita tidak berkenan dalam ruang publik, ya pasti kita akan mendapatkan yang berlawanan, kritikan. Nah itu konsekuensi, dan ketika orang mengkritik kita, harusnya kita kembali introspeksi diri kita, merefleksi kembali kita, apa yang kita lakukan itu sebagai semacam tabur tuai tadi. Jadi saya melihat ada mereka menikmati dalam kasus Vina, di mana publik sangat memberikan apresiat ketika mereka melakukan pembelaan, termasuk tindakan PK yang hari ini ya kalah ya. Dan mereka mencoba menggunakan momentum kasus dari A ini dalam atas nama penderitaan untuk mendapatkan validasi atau mengangkat menambah posisi lagi dalam kecintaan publik terhadap mereka. Tapi menurut saya mereka salah berhitung, Tenowi. Mereka salah berhitung. Salah berhitung, justru sebaliknya mereka mendapatkan kritikan-kritikan yang sebaliknya mereka dapat kasus Vina. Dan buat saya ini adalah seleksi alam. Jadi ketika mereka melakukan satu pekerjaan tidak didasari oleh niat baik, ya tentu konsekuensi yang mereka akan dapat sesuatu hal yang buruk. Ya, aku jadi belajar banyak nih. Jujur, Pak Nyoman, dengan adanya kasus ini, plusnya adalah saya belajar soal hukum secara langsung gitu. Kita ngobrol, jadi kan lebih masuk ya. Gitu. Kalau untuk saat ini sih minusnya, saya cuma ngerasa kayak lagi lelah Pak, lagi capek banget. Kok ini kasus nggak kelar-kelar gitu. Sedangkan ini udah berjalan 3 bulan. Siapa sih yang mau ini tetap jalan? Kita kan juga berharap ini cepat selesai ya Pak. Ya bener nggak sih Mas Gier? Kita kalau dibilang udah overload, udah sangat-sangat overload banget dalam berpikir, dalam apapun itulah. Bang Geri aja saya lihat turun 3 kilo itu badannya. 7 Pak. Iya kan, udah karena jarang fitness, jarang olahraga, makannya sering telat, turun saya lihat badannya. Jadi begini ya, pandangan Mbah Halu drama. Jadi saya jadi berbicara dua arah. Sorry Bang Al Hafiz ya, tidak mengurangi rasa hormat saya, nanti sebentar abang bisa bernasi. Terkadang kala begini ya, Tanowi. Ada orang yang coba melihat kasus ini menganggap bahwa yayasan dalam hal ini mencoba menciptakan problem, menciptakan sengketa. Itu salah sebenarnya. Kenapa? Mereka hanya melihat dalam fase yang ketiga, titik akhir sekarang ini. Mereka tidak melihat pertengahan, lalu mereka melihat dalam titik awal.
Kalau mereka melihat secara jujur tiga fase ini, mereka harus melihat di awal bahwa tidak sama sekali niatan Novi itu untuk bersengketa dengan si A ini. Kita harus menyatakan secara jujur bahwa niat yang luhur pertama adalah ingin membantu atas penderitaan A yang dia alami dengan suatu tindakan-tindakan yang cepat, kan gitu. Nah, kalau mereka lihat seri ini, melihat dari titik itu, semua pihak harus sepakat bahwa tidak ada motivasi atau semangat dari Yayasan Novi itu untuk berseru dengan orang lain. Itu bukan pekerjaan politik, orang pekerjaan sosial. Itu tentunya menganggap itu adalah buang waktu dan buang energi, ya, buang tenaga, bahkan buang uang. Nah, yang terjadi ini kan sebenarnya ada kausalitas. Kausalitas itu di awal terjadinya potensi ketidakjujuran atau memanipulasi informasi berkaitan uang yang telah ditampung dalam rekening yang bersangkutan. Kan ini asal muasalnya. Ketidakjujuran ini ya menimbulkan kecemasan, kekhawatiran pihak yayasan yang bersangkutan menyalahgunakan uang. Nah, dan ini bukan dugaan lagi karena memang berbicara tentang unsur penggelapan atau penyalahgunaan uang tidak dilihat dari besarnya nilai. Nah, uang yang ditampung itu sebagian kecil saja sudah dialihkan, bukan peruntungan pengobatan, itu sudah bagian dari penyalahgunaan, kata lain itu sebagai penggelapan. Nah, kalau orang melihat secara cerdas, dilihat dari situ bahwa pertama itu adalah semua bertikat baik, ingin membantu, lalu di pertengahan konflik ada kausalitas, di akhir ini semakin seru. Kita mesti melihat ini kan Yayasan dan Novi itu mengikuti gaya lawan. Jadi ada orang yang kita keluar dari rumah itu nggak ada niat berantem, tiba-tiba ada orang yang ngajak kita berantem. Ya apakah kita memang sudah direncanakan? Kan ini kan ciptakan orang, suka tidak suka, mau tidak mau. Gaya lawan itulah yang kita ikutin sekarang ini. Nah, dan kebetulan si A ini bermain film dan durasi filmnya, episode ini sangat tergantung sutradara. Ini yang jadi masalah besar kira-kira begitu. Nah, Iya betul Pak. Jadi kalau misalnya ya guys, kalau misalnya ditanya nih sama aku, dari awal pun kita mau case ini cepat selesai. Ya siapa sih nggak mau? Karena saya selalu bilang saya mau ini selesai. Tiba-tiba ada nongol lagi pemain baru, ada nongol lagi pemain baru gitu. Jadi itu bukan dari saya, tapi dari pihak sana gitu. Nah, kalau misalnya kalian nanya, saya bukan artis, saya bukan selebgram gitu. Saya di sini konten kreator sosial yang notabene pekerjaan saya adalah membantu orang gitu. Jadi dengan adanya case ini saya nggak ada bikin video sama sekali, apalagi saya bantu orang itu nggak ada. Terus kasihan lah saya punya anak asuh 6, ada ODGJ di yayasan kita yang kita rawat. Itu dengan adanya case ini saya jadi yang tadinya ke yayasan mungkin 1 minggu 3 kali, 1 minggu 2 kali itu wajib. Sekarang jadi mungkin 1 minggu 1 kali. Seperti itu. Mungkin kita pantau hanya dari CCTV, kita telepon ke pengasuh-pengasuh. Jadi banyak hal yang jujur saya dirugikan. Saya nggak ada loh, kalian boleh cek di video YouTube saya. Itu video yang dari dulu di-up lagi. Video dulu di-up lagi. Karena emang bener-bener nggak ada video. Nggak ada video baru. Gitu, dan secara view pun jatuh. Yang notabene penghasilan saya itu ada di YouTube, ada di Facebook, ada di sosial media gitu. Tapi kalau misalnya penghasilan saya turun, ya otomatis kan berpengaruh terhadap orang-orang yang saya biayai juga. Gitu, banyak loh yang saya biayai, bukan cuma orang-orang yang di yayasan aja, tapi yang di luar yayasan pun ada yang bergantung hidup sama kita. Seperti itu. Jadi kalau kalian bilang kita memperpanjang, sama sekali nggak ada niat untuk memperpanjang ini semua. sih orang berperkara bisa ada
aspek positifnya baik secara material dan imaterial kan nggak ada ya. Ya, orang berperkara itu yang kalah jadi arang, yang menang jadi abu. Yang adanya begitu, nggak ada income yang tambah di sini. Karena kehilangan produktivitas, kehilangan banyak waktu, kehilangan banyak gagasan. Ya tidak tentu ada hal yang banyak merugikan daripada untungnya. Nggak ada untungnya sebenarnya. Ya untungnya ya sutradara yang memainkan perannya begitu. Iya betul. Jadi ya, untuk saat ini sih aku cuma minta kalian jangan terpengaruh sama si PH sebelah yang inisial J, karena dia sudah sedang menggoreng berita, sedang menggiring opini publik. Saya sih cuma berpesan itu aja. Tetap, kalau saya pribadi tetap fokus untuk penyelesaian case saya gitu. Jadi kalau misalnya urusan donasi kita pisahkan dengan laporan saya. Kalau laporan saya terkait harga diri yang saya merasa saya dirugikan secara personal gitu. Terus kalau urusan donasi ini sudah berjalan dan insya Allah sebentar lagi selesai. Jadi beda case ya Mas Gir ya? Individu itu hak individu teteh kalau itu. Kalau yang LP yang teteh naikin itu kan individu, semua punya hak. Dari kemarin kan banyak dari sisi sebelah sana yang menggunakan haknya. Jadi saat ini teteh menggunakan haknya juga. Nah kalau untuk polemik donasi itu kaitannya kan dengan yayasan, dan di yayasan ini walaupun teteh sebagai ketua itu ada badan pengurusnya. Jadi yayasan itu beroperasional ada aturannya, ada ART-nya. Jadi dalam setiap keputusan atau arah-arah yang mau dilakukan itu pasti melalui rapat pengurus itu ya. Gitulah pokoknya intinya. Donasinya ya udahlah, donasi individu gitu kan. Dan dari awal juga kita selalu bilang, bahkan saat polemik pengobatan gitu kan. Jadi memang sebagai orang dewasa, pribadi yang dewasa itu harus bisa profesional ya, memisahkan antara mana urusan pribadi, mana urusan pekerjaan, terus perkara gitu kan. Nah, terus Pak Nyoman ada statement juga yang terakhir nih Pak, terkait ada AL memberikan statement. Ya udah, kalau emang dia mau lapor, Novi lapor dulu cabut dulu, nanti saya cabut juga. Dia kan ada statement gitu Pak. Itu menurut Bapak gimana? Iya, buat saya begini ya, hidup kita ini kan yang dibilang integritas dalam dunia profesi itu adalah hari ini kita bicara A, besok A, lusa A, tahun depan A, abad depan A itu ya kalau kita masih hidup. Nah kalau orang hari ini sikapnya marah, sikapnya lapor, lalu besoknya itu dia berubah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia memiliki kesadaran moral, dia sadar bahwa ada hal yang khilaf. Dan yang kedua, dia kepanikan atas laporan itu. Jadi dua-duanya ini tinggal kita analisa mana yang lebih dekat. Walaupun saya masih punya keyakinan bahwa yang kedua ada bentuk kepanikan. Jadi saya nggak pernah berpendapat tunggal ya, biar kita banyak ininya. Jadi menurut saya adalah bentuk kepanikan, termasuk R itu. Kepanikan akhirnya dia kemana-mana, sampai ke fluid di mana-mana gitu kan. Ya saya bilang kenapa?
sampai dia coba menggunakan ada inisial F untuk membangun jembatan, ada inisial D dia tolong-tolong. Ini menurut saya sudahlah, kalau memang Anda menyatakan bahwa benar dalam posisi lain, hadapin. Jangan satu sisi Anda minta mohon pengampunan tapi kamu masih mempertahankan kebenaran. Ya sama juga dari gerasi. Gerasi itu kan meminta pengampuan. Kalau Anda meminta pengampuan, Anda harus menyatakan bahwa Anda bersalah. Ya sama juga kita mohon sujud di tengah malam minta pertobatan kepada Tuhan. Kalau kita kita mengklaim tidak punya dosa, buat apa? Ya artinya kan ada salah dulu, ada dosa dulu, baru kita minta pengampunan. Nah makanya saya bilang, saya sih berharap dalam laporan yang terakhir kita itu jangan terikat dan terpengaruh oleh bargaining position mereka. Karena apa? Apa yang dilakukan itu mewakili seluruh perempuan Indonesia. Setuju, Pak. Apa yang dilakukan itu adalah perwakilan seluruh perempuan Indonesia. Bahkan seluruh pramugari yang sekarang masih aktif di dalam profesi mereka di dunia penerbangan. Wah, nah ini yang menurut saya, menjadi duta penyelamat hak dan martabat kaum perempuan gitu. Jadi sekali lagi bukan saya mau memanasi atau memberikan advice pendapat yang menyesalkan pada klien saya, tidak. Ya. Saya melihat bahwa laporan itu nilai positifnya sangat tinggi. Satu, memberikan ajaran moral, pengalaman moral terhadap yang bersangkutan untuk tidak melakukan satu perbuatan yang sama. Yang kedua, hak dan martabat seorang wanita itu harus diangkatkan kembali, karena di dalam posisi wanita sekarang ini kan dianggap kaum lemah, maka dengan serius terjadi kekerasan seksual secara fisik dan non fisik, lalu ada intimidasi, maka negara menganggap penting, maka dibuatkan undang-undang perlindungan terhadap perempuan. Saya pikir begitu, Tenovi. Iya Pak, jadi aku sekedar sharing sedikit terkait statement yang si AL berikan. Jadi pada saat AL berikan, itu semua teman-teman pramugari aku ada japri sama aku. Kok bisa ada statement kayak gitu yang jelas itu merugikan profesi pramugari. Padahal jelas Pak, kita dididik jadi pramugari aja suatu hal yang bukan hal yang mudah gitu ya Pak. Kita ada loh Pak yang namanya jungle survival, gimana cara kita menyelamatkan penumpang ketika ada emergency atau keadaan darurat di air, di darat, itu kita diajari gimana cara kita bertahan hidup ketika kita ada kejadian gitu. Jadi menurut saya perjuangan pramugari itu adalah hal yang sangat luar biasa yang harusnya diapresiasi ya gitu. Tapi kok bisa ada seorang laki-laki, apalagi ini notabene oknum yang profesi sebagai pengacara melakukan statement seperti itu gitu. Nah makanya adalah organisasi atau asosiasi yang sedang dibuat saat ini, semua maskapai Pak, semua maskapai untuk melawan si AL karena profesinya merasa direndahkan seperti itu. Ini sedang berjalan sih Pak dari semua maskapai. Bahkan ada maskapai luar juga yang ikut join karena mereka sudah sangat marah, dan yang menjalani ini semua mayoritas Pak pramugari yang sudah senior. Jadi yang udah senior tuh yang udah pada 40 tahun gitu, terus yang sudah mengabdikan hidupnya berpuluh-puluh tahun bekerja di maskapai seperti itu. Jadi ya itu aja sih, mungkin berjalan. Tapi yang jelas kalau untuk case ini kayaknya aku udah share juga sih. Seperti itu. Itu terkait Saya pikir sepakat. Lanjut Bang Gary. Itu ada juga yang speak up gitu kan, karena kalau nggak salah statementnya menurut teman-teman saya yang pramugari gitu kan, bahwa mereka sampingannya ini gitu ya. Nah itu banyak yang ada yang speak up juga yang aku dengar ya, yang memang punya sampingan tapi sampingannya guru ngaji, ada sampingannya sebagai lawyer, ada
sampingannya macam-macam. Jadi Ada guru bahasa profesi Inggris. guru bahasa Inggris gitu. Jadi kalau langsung dikerucutkan kepada satu profesi sampingan dan profesi itu juga cukup merendahkan harkat dan martabat kaum suatu kaum gitu ya. Nah itu juga kan jadi polemik baru jadinya gitu. Dan bahkan dalam pemerintahan aja khususnya Komnas Perempuan ya, Ya, untuk menyebutkan kata itu tuh bukan kata titik-titik tapi perempuan yang gitu. ya, Jadi itu walaupun berprofesi sebagai itu dianggap juga sebagai korban iya, sebetulnya. betul, betul. Jadi Kemarin ada walaupun pembahasan ya Mas terkait itu ya? iya ada pembahasan dengan komisioner salah satu komisioner dari Komnas Perempuan yang memang concern di penggunaan konotasi bahasa tadi gitu kan. Itu sih. Jadi eh, apa namanya ya jadi meluas ya eh, dampaknya gitu kan. Maka dari itu eh, ya memang perlu dipertanggungjawabkan lah ya gitu kan. Jadi karena udah membuat kegaduhan baru gitu kan yang dimana Bang Densu dan Bang Farhad sudah damai di depan Menteri Sosial kan. Lalu beliau muncul ujuk-ujuk tiba-tiba dengan nada-nada seperti itu gitu kan. Banyak sekali pihak-pihak yang menurutku pribadi itu nggak dihargai dengan Ya, statement itu dan karena tindakan-tindakan. karena harusnya ini case sudah mau selesai ya Mas sebelum orang itu muncul ya. Iya, sudah mau mengerucut kan kemarin tuh kalau nggak salah sudah diagendakan di atas tanggal 10 lah gitu ya mau ada kesepakatan atau pernyataan dari pihak sana bahwa memang akan menggunakan untuk pengobatan gitu ya dan sisanya apa namanya untuk kesejahteraan sosial yang sejenis gitu Betul. ya. Tunggu, Daripada maaf dipotong Mas Ger. Tapi Pak Nyoman izin menyampaikan terkait video YouTube yang dia unggah sekarang komentarnya sudah dinonaktifkan ya? Sudah tahu? aku Belum tahu. tahu. Kan sempat ada komentar yang itu loh Mas yang kata-katanya nggak baik itu loh. Tapi kan kita sudah punya kopi kan? Iya sudah itu udah lengkap Pak. Tapi maksudnya kenapa dia Oh, kenapa dia harus takut dengan mengaktifkan Ya, komen? karena itu kepanikan, itu bentuk kepanikan. Satu sisi dia menjamin bahwa itu dia tidak bersalah, tapi sisi lain dia takut juga. Itu manusiawi. Sebejingan-bejingannya orang itu tetap aja. Dia di dalamnya ada paru-paru dan jantung kok. Ya. Mungkin di internalnya tuh lagi ada perdebatan. Ini siapa aja yang mengakses admin kan gitu. Ya. Itu bisa kena juga kan gitu. Siapa aja yang Sebenarnya Juda itu juga dikirim untuk mengintip sejauh menginventaris menurut saya sih atau menginvestigasi pernyataan-pernyataan apa yang mereka bisa jadi catatkan untuk persiapan perlawanan. Nah, jadi Juda itu sebenarnya polos-polos, tapi saya nangkep cara berpikir dia sebenarnya disuruh itu. Gitu. Oh ya iya kan Pak. sebelumnya beredar pula Iya. video-video live ya yang lumayan mengejutkan gitu ya dan mungkin jangan-jangan yang Mereka yang itu bersangkutan mereka salah satu coba adminnya mengukur reaksi publik sebenarnya. Mereka coba mengukur reaksi publik sehingga mereka mawas diri gitu loh. Jadi itu adalah orang dalam berpolitik itu begitu. Dia mesti melihat arah anginnya kemana sekarang. Sikap saya ini apakah arah angin ke saya atau berlawanan. Itu pasti. Maka kehadiran dia sebenarnya menurut saya semacam diciptakan orang yang hampir sama gaya dengan orang sebelumnya. Hanya sebelumnya mungkin kehabisan tenaga atau kehilangan konsentrasi atau mengalami kejenuhan, dia butuh lagi orang begitu. Betul.
yang lucunya dia sok-sok polos tapi lama-lama kesini sudah mulai terlihat eh, apa sih lebih apa ya lebih berani mencari celah gitu loh Pak. Kan dia tadinya nggak bisa on cam ya. Nggak bisa nge-live sama sekali. Eh, terus Gitu, dengan makanya dia masuk ke room-room koma yang nyari view nyari followers juga kan. followers. Akhirnya di saat dia udah live, dia bisa live, akhirnya dia live di tempat dia sendiri Betul. dengan narasi yang sangat tidak Menjatuhkan baik aku. ya. Tidak baik kayak gitu sih. Dan dengar-dengar dari netizen juga sih katanya dia ingin melaporkan, tapi nggak tahu ya ini kata netizen ya, mau melaporkan Tenovi itu dari live-live Tenovi yang naik-naik ke koma kayak begitu. Bukan netizen. Kenapa? Aku emang naik-naik komal kenapa? Nggak tahu sih. Itu menurut dia aja, ada stres sih juga itu. Loh emang kenapa aku naik-naik komal maksudnya nggak paham? Kalau Juda Jadi itu, kayak misalkan Juda itu kita nggak hitung. mancing-mancing gitu loh teh, kayak mancing-mancing untuk teteh berstatement seperti apa, sama mungkin sama dia direkam kayak gitu. Oh itu Itu yang itu saya tahu misinya itu. Makanya saya bilang lucu ya gitu. Kita ketawa-ketawa aja Yuda itu. Pak Misinya Joman, ke situ. dia membahas itu Mas Ger terkait katanya aku mengancam terkait mengancam itu yang mau dilaporin ke Dinsos. Balik lagi ke situ. Iya, kok udah dijelasin. Ya, ya, ya itu kan ya nggak apa-apa. Itu kan kita punya data, kita punya petunjuk kronologi yang sudah sedemikian rupa dijadikan satu berkas gitu kan. Yang artinya kalau yang bersangkutan mau mendalilkan lain, hati-hati sebagai berita bohong atau fitnah kan gitu ya. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa itu sih. Pak Dia mau Nyoman, seperti itu. emang kalau misalnya kita bilang nanti kita laporan ke Dinsos, emang itu bentuk pengancaman yang membahayakan? Tidak, itu saya ilustrasikan begini. Kalau anak nakal, kebetulan anak tetangga saya bilang, nanti kalau kamu nakal di jalanan saya lapor ke orang tua kamu. Itu benar. Kecuali ngancam itu kalau kamu nggak serahkan duit, saya bunuh kamu atau saya tikam kamu, atau yang tadi bilang nanti saya buat kamu mimisan. Itu ngancaman dengan ancaman kekerasan. Kalau soal mau ngadu ke Dinsos itu adalah lembaga yang sah untuk menyelesaikan persoalan jika memang kamu nggak clear ke dengan yayasan. Itu benar kok itu bukan mengancam itu. Gitu, atau saya bawa pisau ya nanti ke situ, atau nanti saya acak-acak ke rumah kamu, itu baru mengancam. Iya. Karena dalam satu sifat perbuatan melawan hukum itu, satu perbuatan melawan hukum itu harus bertentangan dengan pasalnya. Dan mereka memaksakan narasi itu. Makanya waktu di Gedung Juang itu sangat marah kan Tenovi. Ya. Sama si itu. Saya marah kenapa dia coba menanyakan motif WA antara Manovi dengan Agus. Lo kan dia nanya motif, emang kamu polisi apa? Iya. Kamu lawyer, dan hari ini kita mau berbicara perundingan, tuh kok tanya motif. Oh, aku juga tahu tentang aib masa lalumu. Oh, ini kok pengacara kok Itu lemes bukan pengacara banget. ya, Pak Nyoman? Iya. Jadi waktu itu tuh saya agak gemas karena Tenovi jujur aja saya tidak bisa melihat orang menyerang orang lain walaupun saya nggak kenal, apalagi menyerang klien saya dan saya tahu persoalannya. Loh, ini kok ruang perundingan kok menceritakan kayak ruang peradilan. Ternyata diulang lagi dalam pertemuan yang kedua yang kami tidak hadir itu. Ya. Ya, kalau saya ada di situ izin aja, jangankan dia berdiri dalam posisi Tenovi duduk FA itu, dia tunjuk-tunjuk pun saya tunjuk balik dia. Nggak bisa, kalau kamu lawyer lawan yang saya, Agus dengan Tenovi, kan begitu idealnya. Iya. Ya, kalau kita berbicara hukum sama hukum, udah kita lawyer to lawyer. Jangan klien dengan prinsip kita masing-masing.
Lah, terus yang kedua, di dalam konsep perdamaian itu kan pertemukan antara Tenovi dan Agus biar berbicara satu ke hati ke hati. Ini yang dominasi sutradara. Ini kan tidak, Tidak fair. gimana ya cara berpikir konsep perundingan. Jadi jujur saja saya agak berontak waktu di Gedung Juang Tenovi karena memang mereka coba mengintimidasi menanyakan motif VA itu gitu loh. Gitu. Oke, drama lu udah mau ditanya lagi nggak drama lu? Enggak sih, aku ada yang ngakak aja sih. Jadi ya guys, mungkin mulai hari ini aku nggak akan naik ke Komal-Komal. Jadi kalaupun emang ada yang harus aku bahas terkait opini yang beredar di media sosial, aku akan membuat Komal sendiri. Jadi aku akan membuat Komal sendiri dan aku akan invite orang-orang yang akan memberikan statement dan orang-orang terdekatku gitu, PH-ku. Jadi biar clear kenapa kalau di Komal orang, aku takut aku masalah memberikan statement dan aku di situ kan bukan host, jadi aku tidak punya kuasa apapun. Seperti itu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ketika aku masuk ke ke Komal dan aku decline, aku bukannya aku sombong, bukan aku tidak menghargai, tapi aku pun tidak mau nantinya akan ada salah ucap nanti buat delik yang lain gitu. Gitu ya. Betul Tenovi, saya sepakat itu karena apa? Sebenarnya saya sebagai salah satu PH menginginkan tidak ada satu pernyataan yang bersifat offside yang berdampak kepada klien, itu satu. Yang kedua, saya sendiri secara pribadi memahami betul karakteristik Tenovi yang tentunya ketika diserang masih defend. Cuma kita khawatir keterbatasan emosi kita ini kan Naik turun. terkadang kala sangat tergantung situasi naik turun. Makanya sangat bijak kalau memang menggunakan koma sendiri dan kita yang mengendalikan sendiri. Ya, Ketika kita naik komal orang, terkadang kala orang juga ingin kita ribut, tergantung misinya gitu. ya betul, setuju. Jadi itu yang kalau saya ini kan sudah terbiasa di dalam ruang kelas, ya ruang diskusi seminar, sudah terbiasa malah kita ya insya Allah lah mudah-mudahan bisa kendalikan walaupun posisi menyerang. Tetapi maaf kalau ketika berhadapan dengan laki-laki yang menyerang Tenovi, ya pasti muncul berontak di situ, maka menjadi tidak sehat dalam diskusinya. Ya. Lebih baik halu drama, lalu Tenovi punya koma sendiri, tinggal host ini berdua aja untuk mengendalikan diskusi. Situasi. Nah persoalan narasi, argumentasi kita, penjelasan kita itu kita kembali kepada publik secara bijaksana mereka mau menerima atau tidak, kan begitu. Nah, kan begitu. Jadi begitu saya pikir lebih nyaman dalam posisi Tenovi. Dan kita tetap berusaha meminimalis tingkat risiko terhadap diri kita ya. Saya juga tetap mawas diri dalam bernarasi. Saudariku nih halu drama juga, jangan sampai dapat somasi-somasi. Oh, dia dapet somasi, Kita tetap fokus pada kita bahwa di dalam Komal ini kita seolah ada hak jawab kita supaya publik sendiri menilai versi kita atau versi dari lawan. Setuju. Setuju, Pak. Begitu. Tenovi, Setuju Bapak dosen. Siap. mending Tete naik komalnya Juda aja. Kasihan yang nonton cuma 10 orang, makhluk halus semua lagi. Nggak boleh gitu. Oke, jadi itu ya guys untuk per hari ini saya sudah memutuskan untuk tidak menaik Komal yang terlalu meluas gitu. Bahkan bukan ini, tidak akan satupun sih yang saya akan naiki lagi. Seperti itu. Ya, sekali lagi sih saya mohon maaf dan semoga dimengerti juga karena saya ini masih berjalan
terkait urusan donasi dan juga personal saya. Jadi tolong dipisahkan itu ya guys. Jadi jangan seolah-olah nanti ada statement-statement liar seolah-olah saya mau menguasai donasi inilah. Soalnya banyak yang memberikan statement tersebut supaya episode tambah panjang lah, itu nggak ada sama sekali guys. Dan saya pastikan ya Mas Gir ya, uangnya masih ada di yayasan kami itu utuh guys. 1 perak pun tidak ada yang dipergunakan, bahkan tidak ada niat juga untuk mempergunakan. Seperti itu. Kami hanya mengamankan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Bang Denny Sumargo. Itu aja sih kalau dari aku. Mas Gir ada yang mau biar diucapkan? biar lebih cepat lebih baik supaya kita bisa bicara pengembangan yayasan ya. Ya. Iya, saya juga kan yayasan pendidikan, Tenovi di yayasan kemanusiaan. Betul. Ya mungkin kalau memang penampungan ODGJ itu terbatas ya, mungkin kita akan bisa memenuhi lahan-lahan yang Amin. ya bisa dimanfaatkan oleh yayasan. Amin, amin. Alhamdulillah. Saya kebetulan di pendidikan sejak tahun 2016. Saya melanjutkan yayasan yang dibangun orang tua. Dan kami kebetulan mendiri kekuatan untuk membantu pendidikan itu bersumber dari ya piara binatang dan bertani gitu begitu teh. Jadi semangatnya saya berada di Tenovi itu karena memang saya mengalami bahwa ya mendirikan yayasan pendidikan itu kita berpikir mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi setiap hari kita pikirin tentang orang-orang di sekitar kita. Jadi saya yakin ya mungkin apa yang saya alami juga tidak jauh dengan apa yang Tenovi alami. Karena kita memiliki prinsip yang sama, misi yang sama, jadi disitulah saya memiliki semangat untuk berada terus di Tenovi. Mudah-mudahan ini bisa berakhir dan kita bisa ambil hikmahnya. Setidak-tidak tadi Tenovi jadi tahu hukum, Halo Drama jadi tahu hukum dengan persoalan ini. Ini hal positif yang kita bisa ambil. Yang persoalan yang negatif yang orang menyerang kita itu biarlah mereka dengan Tuhannya sendiri yang bertanggung jawab. Amin, amin, amin. Amin Pak. Pak Nyoman, terima kasih atas pendampingannya Pak. Terima kasih atas edukasinya. Terima kasih sudah terus berjuang bersama saya gitu. Saya nggak bisa balas apa-apa selain ucapan terima kasih saya dan Tuhan yang membalas kebaikan Bapak. Kalau Tenovi balas berarti kebaikan saya hilang amalnya. Iya, terima kasih sekali lagi Pak Nyoman. Baik, terima kasih Tenovi. Nanti kita bertemu kembali Ya. dalam koma berikutnya. Saya izin turun karena besok jam 8 sudah ujian mahasiswa di kampus. Baik, Pak Nyoman. Hari ini juga ada ujian 8 orang, termasuk Abang Sony Tulung ya. Beliau calon master. Oh, oke. Baik, Pak Nyoman, terima kasih banyak. Baik, Bang Gerik, terima kasih banyak. Sehat selalu. Tetap smart Siap, menghadapi persoalan termasuk Tenovi. Jangan sampai kehilangan bahagia bersama orang-orang di sekitar, anak asuh. Karena kalau kehilangan kebahagiaan, mereka akan merasakan kehilangan juga suasana itu. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudariku, Halo Drama, Novi, Bang Giri. Oke. Ya, sehat selalu. Siap. Salam hormat Bapak. Siap. Halo Drama, emang si Judai bilang apa si Judai? Ya bilang apa ya? Intinya tuh aku tuh lupa teh karena banyak banget yang nyerocosnya hampir 30 menit lebih. Ya nanti Mas Giri, Mas Giri pelajari ya. Intinya itu Iya. dia memberitahukan netizen itu bahwa Tenovi itu bernarasi seperti menggiring opini buat netizen kayak gitu sih. Itu yang lebih ke poinnya itu yang itu. Tapi yang
bingungin tuh dia tuh ngomongnya sama 10 orang doang teh di komalnya, kagak ada yang nonton, isinya makhluk halus semua, bingung dia narasi kayak begitu, yang nonton cuma 10 biji doang kan, jadi ya bingung akunya. Tapi yang jadi bikin rame kan di share sama netizen. Oh iya iya, di share-share. Yang di share itu, kalau di komal dia mah yang nonton cuma 10 orang, cuma itu dong orangnya, demit semua. Terus pas di share udah bertambah nggak? Apanya nih yang nonton? Heeh. Tetap sama, kagak nambah-nambah. Itu teman kantornya semua, katanya 10 orang. Sama Bukan, kata keluarganya. kantornya dia doang, sama si itu loh teh yang suka ngomongin tete itu, ya itu doang orangnya. Oh, Masa ada yang ngebohongin si Jedai, bilangnya begini, itu bang ada yang sawer 1 juta padahal yang cuma ngasih 3 donat. terus dia percaya? Percaya kalau ada yang ngasih 1 juta padahal dikasih 3 donat doang. emang rada-rada dia tuh teh, emang kayaknya next pasien deh kayak itu. Oh gitu. Guys, kalian follow ya guys, Mas Gary Halo Drama. Jadi kalau misalnya kalian mau menanyakan terkait aku nggak jawab, ya udah kalian tanyain aja sama 2 orang ini ya. Uber aja pokoknya sampai nemu jawabannya. Aku soalnya mau ke Cina juga guys, Ngapain? nemuin Pak AL. Cinanya beda katanya. Kenapa? Oh dia di mana teh? Dia di mana Mas Gir? Di Guangzhou. Dia katanya Guangzhou. Guangzhou. Oh mungkin dia lagi belanja kayaknya buat itu just tip. Kan di situ murah-murah. Iya. Ih, bukan itu mau Mungkin dibenerin. urusan bisnis kali beliau itu. Oh ya bisa. Kan Bisnis apa sih? Oh gitu ya. Kan rumahnya 30 miliar. Rumah aku 100 miliar. Mas Gir kok sinyalnya merah? Sinyalnya merah. Udah teh aku Aku mau ya? pulang ya teh. Iya. Oke, cukup tahu. Enggak maksudnya sambil jalan. Ci, cepatlah Ci ke Jakarta Ci, nanti pulang aku dari Cina ya, soalnya aku udah mau jalan ke Cina. Teteh. Emang teteh ke Cina bisa pakai bahasa Cina? Ya enggak lah. Lagian ya. Si Jeda itu dari tadi teh masuk ke komal-komal. Ke komalnya si Koko Hiro, ke komalnya Asam Lambung. Tapi kagak ada yang mau naikin dia sama sekali. Itu dia nggak ada kerjaan atau gimana? Kerjaan dia kan nge-live doang sekarang. Di kantor. Begitu. Lagian mah aneh ya. Padahal kan Tete bilang apa ya? Yang waktu dia diteriak-teriakin di room sebelah itu kan Tete jelas-jelas lo ngomong sama aku, ih kasihan ya Ci diteriakin. Kok malah ngebleot, jadi bingung. Iya. Jadi memang jadinya terjawab kayaknya ya, mungkin yang dia mau, mungkin setelah dia bisa nge-live ya mungkin ini kali poinnya yang dia lakukan. Katanya dia mantau aku live katanya. Ya nggak apa-apa, pantau aja. Iya katanya sih, kata netizen di record teh. Ya nggak apa-apa, record aja. Jadi katanya itu dari netizen sih bilangnya itu kayak dijadiin bukti buat pelaporan dia gitu, untuk ngelaporin Teteh. Terus kayak misalkan dia misalkan statement Teteh yang mengatakan istri Mas A ketawa-ketawa. Katanya emang kenapa kalau misalkan, terus statement yang ibarat kata itu yang mengatakan bahwa Tete berstatement bahwa kan si Mas A itu bakal buta permanen. Terus
istrinya ketawa-ketawa. Maksudnya, masa kenapa kalau misalkan suaminya buta permanen, masa istrinya nggak boleh ketawa-ketawa, harus nangis-nangis gitu? Nggak jelas. Aku nggak ada bilang istri ketawa-tawa, nggak ada statement. Jadi dia nunjukin sambil di video gitu, Teh. Nanti Teteh dengerin sendiri deh yang dikirimin netizen itu. Nggak apa-apa, itu pendapat, bagian pendapat mungkin Siapa? ada pendapat aja. Yang penting jangan fitnah, jangan mencaci. Tapi kayaknya Beliau ada cacian juga deh. Tapi aku lupa. Coba nanti didengerin dulu deh. Ada juga bahasa kasar gitu, Bang Ger. Dari siapa? Dari yang tadi video netizen kirim. Ya sudahlah. Coba nanti didengerin dulu deh. Banyak soalnya. Nanti, Ci, Ah, nanti Cici kirim sama Mas Geri ya. Oke. Siap. Apa tuh? Mikael, nama akunnya apa maksudnya? Intinya, oh, Mas Geri lagi galau katanya. Emang iya Mas Geri lagi galau? lagi happy, Hah? lagi happy lah, mau tahu aja. Aja nggak usah ikut-ikut, nanti nggak sedih, happy. Kan siapa si Sugus kan bukan Sugus sedih lagi, katanya Sugus seneng. Iya itu statement dia. Betul. Katanya sekarang Oh, gitu. lagi ingin merubah diri. Oh, bisa berubah-berubah ya. Sekarang aku senang. Ya bagus lah, kalau udah seneng kan kita Kita turut ikut seneng senang. aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Renovi katanya kuat tahan banting. Ya iyalah, aku ngeladenin ODGJ aja biasa guys. Apalagi ngeladenin manusia tipu-tipu gini, udahlah kita udah biasa. Tapi kalau misalnya disuruh milih, lebih baik sih aku ngurusin ODGJ sekalian guys. Karena mungkin udah terbiasa kali ya. Daripada ngurusin kayak gini-ginian, capek. Kanovi kapan ke Cina? Aku ke Cina tanggal 19 ya. 19 malam. Besok kita mau ke Indramayu dulu ya Mas ya? Iya, itu Bayu. Besok ke Indramayu dulu guys. Judai ngomelin aku. Kenapa Judai ngomelin kamu? Naila udah tidur. Kakak sama Naila udah tidur guys. Besok BAP ya Mas? Iya. Tenovi terlihat lelah ya guys, 3 bulan lebih kayak gini, siapa yang kagak lelah? Lelah lah guys, beneran. Jadi aku insya Allah ya guys, insya Allah mau munculin produk parfum, lotion, bukan skincare sih, lotion doang, parfum sama lotion. Nah terus dengan adanya cash ini aku ngehold gak kelar capek guys. Harusnya kita pengurusan usahaku ini di hold lagi. Jadi kalau kalian bilang aku dapat untung apaan guys, aku nggak dapat untung apapun. Endorse ada nggak? Aku kagak ada aku endorsement. Sekarang aku tanya, ada nggak aku endorse? Nggak ada. Terus bikin video untuk YouTube nggak ada juga. Coba apa yang aku dapatkan? Tidak ada kan? Tapi ya sudah, kita bersyukur saja lah.
Jalanin aja. Ya yang, hah? Apa sih itu? Welcome, Bang Boy. Pelajarannya nolong orang pilih-pilih, iya guys. Ya, pacar aja harus pilih-pilih. Sekarang apalagi nolongin orang ya harus pilih-pilih. Jadi harus lebih detail. Kalau pacar, kalau salah pilih nanti kalau udah lagi sayang-sayangnya, ntar sedih, ntar galau. Kayak Cici nih. Jangan nyindir ya, Ibu, tolong. Kayak Cici ya kan salah pilih pacar, maksudnya pasti kan jadi galau gitu merugikan kita. Nah ini contoh aku kalau misalnya aku salah tolong orang, jadi aku di LP. Nah kayak gini juga sama sih guys, semua tuh kehidupan pasti ada resikonya kita jalanin. Gak mungkin apapun yang kita jalani itu nggak ada resiko, tuh pasti ada. Benar, salah pilih Nikah suami. aja pasti ada resikonya. Nikah bisa pasangan yang selingkuh, bisa divorce, bisa apapun itulah, ya kan? Semua hidup ada resikonya guys. Guys, ada nggak sih kalian tuh yang di bawah gara-gara case ini ada yang sampai cerai nggak sama suaminya? Beda pendapat gitu. Ya nggak tahu. Ya mungkin ada yang sampai berantem ditalak mungkin gara-gara case ini, ada nggak? Saya tuh ada tuh teh banyak tuh. Tahu berantem teh, oh berantem ya, jangan berantem dong. Cici disuruh on cam, nggak usah guys, nggak usah. Kalian itu tidak boleh memaksakan orang lain untuk on cam. Kalau emang nggak mau on cam tidak apa-apa. Bang Icang apa kabar? Bang Icang baik. Bang Icang kemarin sudah bikin paspor ya Mas ya. Tapi mungkin ada yang nanti harus diklarifikasi. Kayaknya Mas Giar nanti datang ke sana ya Mas. Iya, siap teh. Pas aku ke Cina. Oke. Atau kalau besok keburu ke Bang Icang dulu, baru ke Indramayu. Searah nggak? Iya ngelewatin, cuman bisa. Searah ya? Kalau nggak kemalaman ya. Ya, nanti ada hal yang mau kita jelasin, tapi nggak bisa jelasin di sini. Mungkin di video aja ya guys. Biar eksklusif. Ada lagi nggak guys yang mau ditanyain? 5 menit lagi kita off ya. Ini lowongan kerja nanti ya guys, kalau usahaku udah jalan aku buka open lowongan. Boleh tuh, teh. Mau jadi afiliator? Ya boleh Ci, yuk mau. Mau? Aku itu tahu mau apa Mas yang kemarin aku bilang mau nawarin sama siapa sih yang aku bilang ada Talita siapa? Kurtis, Itu Kurtis. baru Betul. Citrus. Apa sih namanya? Talita Citrus ya. Emang iya. Citrus mah wangi, Jamila. Salah. Kartes apa Citrus sih, lupa aku. Iya itu dia. Tadinya aku mau menawarkan tapi nggak tahu ya mau apa enggak. Kayaknya mau deh, teh. Jadi maksudnya dia biar jadi co-host aku. Jadi bisa handle live streaming juga. Oh. Bisa tinggal sama kita juga biar dia nggak ngontrak. Emang Tete rencananya mau launching apa? Parfum sama lotion. Wah, boleh tuh, mau teh. Jadi afiliator. Tapi parfumnya wanginya nggak kaleng-kaleng. Oh, tapi harganya masih terjangkau. Terjangkau lah. Terjangkau banget. Aku kan emang pecinta parfum kan. Pokoknya.
Nanti kalau aku lagi mood, nanti aku videoin ya parfum-parfum aku. Aku pecinta parfum, jadi aku akan memberikan parfum yang terbaik untuk kalian semua. Cilah. Jangan ada parfum rasa Juda ya. Nggak mau aku. Buat cewek cowok kok guys, buat cewek cowok. Jadi ada buat cewek, ada cowok sama unisex. Mau lipstiknya nanti ya guys, tanggal 21-22 aku ada live streaming. Diskonnya tuh gede-gedean. Jadi kalian pokoknya join live streaming aku, akan ada diskon 35%, up to 35%. Itu. Emang tadi ngeluarin produk lipstick? Enggak, ini Maybelline. Maybelline yang biasa kalian beli 150.000 kan yang ini. Tapi di live aku kalian bisa dapat 3 itu 100 ribuan. Kemarin aku beli sabun yang Tete live streaming dapat 6 piece. 6 piece berapa dapatnya? Dapat harganya 102.000. Loh Jadi kan, kayak satu 17 ribuan. Padahal kalau di supermarket harganya bisa 30-an lebih. Di 40-an tahu. Ada yang tergantung, ada yang supermarket 38, ada yang lagi di promo 33, ada yang 35. Kita jadi ngomongin produk aja. Jadi ngomongin produk. Murah teh, bisa buat setahun. Emang murah. Makanya, tapi dijamin original lah guys. Masa dari TikTok jualnya nggak original? Original lah. Jadi jangan usah nanya produknya original nggak, ya pasti original. Perawatan rambut rontok ada. Shaver aja, shaver dibotakin terus nanti numbuhnya bagus tau. Tapi kalanya perawatan rambut rontok nggak bisa buat si Judai. Mau diapain juga nggak bakal numbuh rambutnya. Bisa pakai minyak kemiri. Nggak bisa, harus di hair transplant. Soalnya licin ya. Oh udah licin, udah kayak apa sih bolam lampu di taman depan itu. Aku cuma nanya loh. Aku yang jawab. Aduh sakit. Itu udah pokoknya ya guys, jangan lupa aku berangkat tanggal 19 Desember. Aku flight malam. Di situ tanggal 20-21 aku live streamingnya langsung dari Cina, tapi barang-barangnya tetap produk kemarin. Jadi buat kalian yang mau join live itu akhir tahun ya. Jadi akhir tahun 2 hari itu doang. Habis itu udah nggak ada lagi. Tuh guys. Itu aja. Ci, tahun baru mau join nggak sama kita, Ci? Nggak tahu ya teh, lihat dulu ya teh. Bukan. Mau sih, di Bogor kan? Iya di Bogor betul. Berapa hari teh? 2 hari. Tapi aku nggak dimasukin rumah sakit jiwa kan teh? Enggak lah. Takut. Paling di kerangkeng. Oh nggak apa-apa kalau di kerangkeng, makan yang masih dikasih makan. Ya udah nanti dikabarin ya teh. Iya. Oke. Ya sudah. Kita off cam dulu ya semuanya guys. Sudah malam, udah jam 23.41.